katakan kan, eh, jadi istri nabi miskolan as-sedekah ya kan, laisa min apa, harta yang kurang dari 20 miskol, 20 dinar itu tidak wajib zakat. Kalau di Indonesia di buku-buku waktu kita belajar di pesantren ya apa itu banyak pendapat-pendapat. Tapi yang masyhur menurut hemat saya bahwa uang 1 dinar itu kan 1 dinar itu 4,25 gram. 1 dinar itu 4,25 gram itu dari zaman Rasulullah, dari zaman Romawi itu sama modelnya. Jadi coba kita lihat 4,25 kalau kali 20 dinar berapa lagi? 85 gram emas. Gitu ya. Ini kalau dikiaskan itu modelnya lebih cenderung pada ini. Kalau 500 kali 85 gram emas berarti berapa? Kurang lebih 42 juta sekian ya. 1 tahun. Menurut fatwa MUI boleh tahun sekali atau boleh dipercepat. Kalau fatwanya seperti itu. Nah, kalau itu percepat berarti hitungannya misalkan 42 juta dibagi 12 ya. Berarti rata-rata hampir 3 juta sekian. Itu udah cukup besar. Nah, kemudian tadi wa'atu haqqahu yauma atau dan berikanlah hak orang lain saat panen. Artinya zakat ya. Zakat pertanian. Nah, zakat pertanian saya tanya, kalau zaman dulu tahun berapa kali panen? Sawah. Hah? 3 bulan. Tahun, kalau dulu tahun sekali ya, pagi Nanjar ya. Ya, setahun sekali dulu. Sekarang tahun 3 kali, gitu ya Pak Irawan ya. Tahun 3 kali itu panennya. Padahal 5 ausak atau setara berasnya 520 kg. Kalau 1 kilogram, anggaplah ada yang 6.000, 7.000. Kalau 7.000 dikali berapa itu 520 berarti nggak sampai 4 juta, 3.600.000 sekian. 3 jutaan lagi. Itu cukup besar. Nah ini yang biasanya kawan-kawan juga tahu. Gimana modelnya ya? Nah nanti ada perbedaan perdebatan. Kalau Yusuf Kordowi lebih cenderung 5%. Kalau Pak Didin dia lebih cenderung 2,5% pakai kias sabar. Dulu pernah diajar ya, kemarin gitu ya. Kita tidak perlu ulas, yang penting saya sekedar mereview saja tentang konsep-konsep yang ada. Inilah modelnya, ada zakat, sedekah. Jadi pengertian sedekah bagaimana jadi kalau dalam Al-Quran tadi Pak Agung? Kalau sedekah yang Pak Agung sampaikan itu wajib atau sunnah? Kalau yang disampaikan tadi. Yang tadi sunnah. Gitu ya. Infak yang disampaikan Pak Irawan apa tadi? Sedekah. Sedekah ya. Sedekah wajib atau sedekah sunnah? Kalau yang wajib adalah zakat. Tapi makanya yang kita dalam slide nanti yang kita bedakan adalah bukan yang wajib ya, tapi yang sunnah yang dipahami oleh orang ini. Kita lihat ya. Oke, ini ada mujarab itu saja. Renungan. Mohon dibaca Pak Ginanjar. Jika ingin rezekinya banyak dan tidak terikat, marilah berzakat. Jika ingin rezekinya tidak terubur, marilah bersyukur. Jika ingin rezekinya tak pernah mesti, marilah berani. Jika ingin rezekinya melimpah berkah, marilah bersedekah. Jika ingin rezekinya sebanyak pengusaha, marilah para pihak. Jika ingin rezekinya berlipat ganda, salah dengan doa bunda. Jika ingin rezekinya bertambah berkah, segeralah menikah. Nah, mantap. Pak Ginanjar sudah menikah dulu? Belum. Alhamdulillah. Oh Fikri, mohon maaf. Oh yang terakhir, saya kira karena urutannya dengan Pak Irawan. Ya Fikri ya, silakan ya. Jika ingin rezekinya cukup untuk total, biasakanlah bertawakal. Jika ingin rezekinya akad dan efektif, biasakanlah berpikir. Oke, ini kira-kira ada yang aneh nggak? Biasa kan? Jadi contohnya jika ingin rezekinya banyak dan tidak terikat, rajinlah berzakat. Ada beberapa lembaga zakat dia membuat logo fundraisingnya apa? Kalau tidak berzakat apa kata akhirat? Gitu kan?
Jadi ada beberapa waktu lalu itu begitu modelnya. Jadi memang ada model zakat yang seperti itu. Jika ingin rezekinya tidak terukur, rajinlah bersyukur, karena dengan kita bersyukur bukan berkurang tapi bertambah. Kemudian jika ingin rezekinya tak terlalu musim, rajinlah silaturahim. Karena apa? Dengan silaturahim kasih guru. Boleh jadi kadang silaturahim silaturahim yang semestinya ada orderan buat orang lain. Saya tahu Pak Azroi sering nyetak undangan. Saya mendingan kasih Pak Azroi, begitu kan? Dibanding ke Pak Fikri yang belum kenal gitu ya. Nah, ini yang model silaturahim. Jika ingin rezekinya melimpah berkah, rutinlah bersedekah, karena as-shadaqah tutfil bala, ya. Dengan bersedekah akan menjauhkan kita dari mara bahaya, gitu kan. Ini banyak penelitian yang menyatakan, tapi kita tidak ulas karena intinya sebetulnya inti dalam kajian kita memetakan persamaan dan perbedaan, itu saja intinya, ya kan? Ini yang bisa kita lihat. Kemudian ini tinggal dibaca saja. Yang penting ini ada model. Nah, kemudian potensi jiswab ini di Indonesia. Dalam catatan yang terbaru, menurut penelitian dari Bajnas dan IPB itu ada 217 triliun. Sekarang baru terkumpul tahun 2013. Ada yang tahu berapa? 2, berapa? 21 atau dikatakan 2,2 triliun. Kalau pakai persentase berapa persen kira-kira? 1%, belum 2%. Ini banyak faktor ya. Apa sebabnya 217 triliun belum tergarap? Banyak. Manusia, masyarakat, umat Islam lebih enak menyalurkan zakat secara langsung, lebih tenar, lebih populer. Bahkan lebih banyak orang menyalurkan kepada kiai, ustaz, biar didoain. Padahal lembaga zakat kerjaannya nih. Karena di dalam Al-Quran coba surah Taubah ayat 103. Bunyinya gimana? Mas Taufik. Terus gimana Pak Fikri? Min amwalihim shadaqatan tuhiruhum wa tuzakkihim biha. Jangan sampai sini, harus diteruskan. Wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanun lahum. Ila akhir. Kebanyakan orang kan berhenti tuh. Ini mohon kondisi lagi kurang fit ya. Jadi kategorinya khudz min amwalihim, ambillah. Berarti ada petugasnya kan? Kalau dalam bahasa Arab, khudz itu artinya fi'il amr. Fi'il amr mufrad. Yang tertuju kepada siapa? Nabi Muhammad. Khudz, ambil, bukan huzu, ambillah. Khudz min amwali, tapi bukan Nabi Muhammad yang mengumpulkan. Nabi Muhammad membuat tim. Di antaranya apa? Mu'adz bin Jabal, Ibnu Nutaibah, Ali bin Abi Thalib. Yang sebagai apa? Penarik. Jadi secara sederhana ada petugasnya ya, diambil. Nah, khudz itu yang dikategorikan itu makanya ada pengertian akhirnya zakat pada masa awal-awal Islam memang menjadi satu dalam fiskal Islam. Karena zakat dari sumber pendapatan negara. Kemudian pada masa Umar sudah berkembang bukan hanya zakat tapi udah qoroh jizyah. Itu model-model yang bisa dikembangkan. Pada masa Utsman ternyata zakat dibebaskan kepada masyarakat untuk bayar zakat, silakan mau langsung ke TKP juga silakan. Nah akhirnya di Indonesia pun yang awal-awalnya sebelum ada undang-undang 23 ini itu masyarakat awalnya langsung aja ya. Tapi dengan adanya beberapa lembaga Lajnas yang sudah bagus, akhirnya masyarakat sudah lari ke lembaga zakat. Nah ini pemahaman sekali lagi. Kenapa belum sampai 217 triliun? Karena pemahaman masyarakat lebih cenderung cuma zakat fitrah saja, zakat fisik, benar nggak? Hanya di bulan Ramadan, padahal tidak mesti di bulan Ramadan. Kalau Pak Fikri, misalkan dapatnya di bulan Muharram, cukup haul dan hidupnya di bulan Muharram, maka jangan di bulan Ramadan kan?
Artinya tidak harus di bulan Ramadan. Panen tidak tahu kan? Tidak harus menunggu di bulan Ramadan. Wa tu'afu yauma adzoli. Apalagi zakat profesi ya, yang kawan-kawan sudah bahas, yaitu adalah bukan bulan Ramadan tapi boleh jadi bisa apa tiap bulan. Tiap panen. Kalau pertanian panennya tiap bulan, tiap panen 3 bulan sekali. Kalau zakat profesi panennya. Nah itu ya tadi yang dibacakan Pak Zuroi ya. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum ya. Yang baik-baik. Nah ini model bisa kita lihat. Ini banyak model-model yang lain lagi juga. Belum lagi masalah transparansi dan sebagainya. Nah ini potensi yang lain ya. Ini variasi sesuai dengan modelnya. Tapi yang saya ingin sampaikan yang paling terbesar menurut kerugian Bajnat ya 217 triliun. Kalau zakat fitrah lumayan ini. Berapa ini? Kalau ini miliar ya ambil 2 triliunan ya. Zakat fitrah 3 triliun ya. Nah kemudian kalau infak berapa ini? Infak kalau kita total ada misalkan double persen penduduk Indonesia itu dia berzakat kali 1000 saja sekali dia berzakat atau sedekah. Maka itu berapa? 19,5 miliar. Nah 19,5 miliar ya. Itu baru 1000. Bagaimana kalau dia rutin? Di Sukabumi itu ada tradisi sedekah 1000 ya. Ternyata terkumpul 4 miliar buat bangun gedung masjid. Sudah sedekah infak 1000. Infak iuran paksa. Jadi karena murid-murid itu dimintain juga begitu kira-kira. Oke, wakaf tunai apalagi potensinya bisa sampai 20 berapa ini? 1 triliun ya. Dan lain sebagainya. Ini model tentang infak. Nanti akan coba kita lihat perkembangan zakat dan wakaf itu nanti sesi yang berikutnya ya. Nah ini kalau fikih ya. Fikih secara lughah itu artinya al-fahmu, mengerti, paham ya. Sedangkan dalam istilah gimana nih bacanya? Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muqaddamah al-muqaddamah min adillah ya at-tafsiliyah kan secara terperinci. Ini model-model yang bisa kita lihat bahwa pemahaman pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali. Ada mukallaf juga kadang-kadang yang sedekah. Nah ini kajian kita tentang infak dan sedekah. Tapi ingat bukan infak wajib dan sedekah wajib, tapi infak yang sunnah dan sedekah yang sunnah. Karena kalau kita paham enak intinya. Yang dipahami oleh masyarakat, infak dan sedekah bukan wajib, tapi apa? Adalah sunnah. Nah ini pengertiannya. Nafkah, belanja kadang-kadang kan. Kalau sedekah asal katanya sodak kan, benar. Mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan zakat infak ada yang wajib dan ada yang sunnah yang tadi telah kita bahas. Sedekah juga ada kan, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini yang wajib adalah zakat, yang sunnah yang kita paham. Nah ini perbedaannya. Kalau infak mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan zakat ada yang wajib, ada sunnah yang sunnah. Kalau sedekah maknanya lebih luas. Infak, zakat atau kebaikan dan materi dan sebagainya. Nah ini, tapi lagi-lagi kalau infak lebih cenderung materi ya. Nah, zakat juga adalah materi. Kalau sedekah hikmat, senyum, YKS, you smile. Gitu. Nah ini pengertian kalau menurut para ahli. Dalam kitabnya Surful Mal ilal Hajah, Al-Jurjani katakan dalam kitabnya At-Ta'rifat menjelaskan bahwa infak adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan. Nafkah. Infak merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif yaitu pembelanjaan atau untuk memenuhi kebutuhan, bukan secara produktif yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan sebagainya. Ini yang nama berkembang. Nah coba kita cek ada istilah infak di dalam surah Al-Baqarah. Ayat-ayat 2 sampai ayat 5 ada nggak kategori infak itu?
Ada kan? Apa bunyinya? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus apa lagi? Razaqnahum yunfikun. Itu ada kategori infak kan? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, pada dalam ayat itu kira-kira wajib atau sunnah?